saja aku datang ke kotamu, lama niat tidak bertemu. Ingin diriku mengulang kembali berjalan jalan bagai tahun lalu. Sepanjang jalan kenangan kita selalu bergandeng tangan. Sepanjang jalan kenangan kau peluk diriku mesra. Hujan yang rintik-rintik di awal bulan itu menambah nikmatnya malam syahdu. Walau diriku kini telah berdua, dirimu pun tiada berbeda. Namun kenangan sepanjang jalan itu tak mungkin lepas dari ingatanku. Sepanjang jalan kenangan kita selalu bergandeng tangan. Sepanjang jalan kenangan kau peluk diriku mesra. Hujan yang rintik-rintik di awal bulan itu menambah nikmatnya malam syahdu. Menambah nikmatnya malam syahdu. Ribuan hari aku menunggumu, jutaan lagu tercipta untukmu. Apakah kau akan terus begini? Masih adakah celah di hatimu yang masih bisa kutuk singgahi? Cobalah aku kapan engkau mau. Tahukah lagu yang kau suka? Tahukah bintang yang kau sapa? Tahukah rumah yang kau
malam badan, nyanyikan lagu yang kau suka, maka kesejukan yang kau rasa. Coba keluar di terik siang, ingatlah bintang yang kau sapa, maka kehangatan yang kau rasa. Tahukah lagu yang kau suka, tahukah bintang yang kau sapa, tahukah rumah yang kau tuju, itu aku. Tahukah lagu yang kau suka, tahukah bintang yang kau sapa, tahukah rumah yang kau tuju, itu aku. Percayalah, itu aku. Percayalah, itu aku. Tahukah rumah yang kau tuju, itu aku. Itu aku. Apa kabar? Bahagia rasanya saya Artika Amelia dapat kembali hadir menjumpai Anda di YouTube Visiting Jogja. Nah, tadi kita sudah dibuka oleh band pembuka yaitu Kamajaya Band. Boleh dong Bapak kita kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Kamajaya Band yang tentu saja akan membuat semangat kita saat berdiskusi kali ini. Karena satu tema yang akan kita angkat kali ini sangat menarik sekali, bagaimana nantinya sektor pariwisata ini tentu saja memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Nah, tentu saja pemirsa, kemajuan dari sektor pariwisata itu sendiri akan memberikan dampak dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan tentu saja bisa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun kalau kita flashback ya ke belakang bahwa pandemi COVID-19 yang beberapa waktu lalu menghantam negeri ini ternyata membuat sektor pariwisata ini khususnya yang ada di daerah istimewa Yogyakarta ini lesu. Dan kini saatnya kita sudah ada celah untuk bagaimana nantinya akan meningkatkan kembali geliat pariwisata sehingga akan menumbuhkan kembali perekonomian yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Upaya yang dilakukan apa, kemudian juga bentuk sinergi dari para pemangku kebijakan itu seperti apa. 3 orang narasumber yang nanti akan berdiskusi bersama dengan saya di sini. Tentu saja di Dialog Interaktif Pariwisata Jogja kita akan mengangkat satu tema, optimisme sektor pariwisata untuk pulihkan ekonomi DIY. Saya ingin berkenalan langsung dan ini juga sudah tidak asing lagi. Hari ini saya cantik sendiri, nggak apa-apa ya Pak ya? Baik. Yang pertama beliau ini Pak Singgih Raharjo, Kepala Dinas Pariwisata Yogyakarta. Pak Singgih, kabar baik ya Pak? Alhamdulillah baik, Sehat.
dan bahagia. Sehat, bahagia, semangat Betul. ya Pak ya. Baik, kemudian juga dari anggota Komisi B DPRD DIY ada Bapak RB Dwi Wahyu. Pak Dwi, kabar baik juga Pak? Yes, baik. Kayaknya Sehat. selalu bersemangat dan juga optimis ya Pak ya. Amin. Dan tentunya ada dosen dari Visipol Universitas Gadjah Mada, ada Pak Nur Hadi Susanto. Kabar baik juga Pak Nur Hadi? Alhamdulillah baik, sehat, bahagia seperti yang lain. Oke, baik. Pak Nur Hadi, Pak Dwi dan juga Pak Singgih nanti akan berbincang bersama dengan kita. Tapi saya ingin menyapa juga audiens yang sudah hadir di sini. Terima kasih juga semangatnya dan juga terima kasih waktunya. Ini ada dari masyarakat yang tentunya lebih concern juga tentunya di pariwisata. Dari Ngampilan, tepuk tangan dong Ngampilan. Kemudian Kupasan dan juga dari Prawiro Dirjan. Ada yang belum saya sebut? Sudah semuanya. Baik, nanti kita akan membuka juga sesi tanya jawab. Jadi untuk teman-teman semuanya, Bapak Ibu sekalian bisa memanfaatkan waktu ini untuk bisa berdiskusi langsung dengan para orang-orang hebat di sini. Oke, langsung saja pemirsa, saya ingin berdiskusi nih. Yang pertama saya ingin ke Pak Singgih terlebih dahulu. Pak, kita tidak akan melihat bagaimana dampak pandemi, karena kita sudah tahu ya dampaknya sangat luar biasa mengenai tidak hanya kita pribadi, bahkan beberapa sektor yang ada di sini. Kemudian bagaimana nih Pak, kalau kita melihat Dinas Pariwisata ini saat ini untuk meningkatkan khususnya di sektor pariwisata Pak? Ya, kalau kita bicara pariwisata tentu kita tidak bisa kemudian berdiri sendiri Dinas Pariwisata itu untuk kemudian menggeliatkan kembali ya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Tentu pariwisata harus didukung oleh OPD maupun masyarakat semuanya. Misal kalau kita bicara tentang aksesibilitas, maka kemudian ada perhubungan, kemudian juga ada sektor swasta BUMN yang kemudian mendatangkan wisatawan. Tentu ini harus kita kolaborasikan dengan baik. Kemudian dari sisi bagaimana amenitasnya, amenitas ini lebih banyak disiapkan oleh swasta. Amenitas itu wujudnya adalah seperti hotel, restoran, dan fasilitas lain yang dibutuhkan oleh para wisatawan. Nah kemudian yang atraksi ini saya yakin Jogja tidak akan pernah habis akan atraksi atau attraction atau daya tarik itu sendiri. Karena daya tarik pariwisata DIY adalah di sektor di budayanya. Budaya cukup luas, ya ada tangible, intangible, kemudian daya tarik alamnya yang Jogja itu lengkap sekali dari mulai gunung, pantai, sungai, gua dan sebagainya ini termasuk desa wisata ini punya potensi yang sangat luar biasa. Maka kemudian semua pihak harus ikut karena pariwisata itu ekosistem. Jadi ekosistem yang harus dibangun secara bersama-sama. Kalau dinasnya jalan terus, sementara yang lain tidak mensupport untuk sektor pariwisata, saya kira tidak bisa jalan. Sehingga peran serta termasuk dari Dewan ini juga harus kemudian mempunyai keberpihakan terhadap sektor pariwisata. Karena sektor pariwisata tentu multiplier efeknya itu luar biasa. Bayangkan pada saat pandemi, tidak ada wisatawan atau wisatawan sangat sedikit di Jogja, maka semua sektor terdampak semuanya. Dari mulai hotelnya sepi, kulinernya, restoran dan sebagainya sudah dimasak, nggak ada yang datang, nggak ada yang beli gitu ya, wisatawan yang nggak ada. Transportasinya juga seperti itu. Transportasi online pasti juga mengeluh. Biasanya Pak kalau weekend seperti ini sudah banyak sekali saya orderan. Ini sudah sampai sore baru 2 atau 3 tarian Bapaknya. Sangat terasa sekali ya Pak dampaknya. Sangat terasa sekali. Jadi multiplier effect yang ditimbulkan oleh pariwisata, kehadiran wisatawan itu cukup tinggi. Oke. Kemudian kalau kita melihat geliat pariwisata yang sebelumnya dan juga pada saat masa transisi saat ini dari pandemi ke masa-masa endemi ini seperti ini, bagaimana kalau menurut dari sudut pandang Pak Sigi sendiri? Ya, saya kira Jogja sangat resilient sekali dengan COVID-19. Terbukti walaupun ada statement bahwa pariwisata itu adalah yang kena dampak atau terhantam pertama, tetapi yang paling akhir untuk bangkit. Tapi ternyata tidak. Justru pariwisata ini yang kemudian menggerakkan. Kita masih ingat 2020 awal ya waktu itu pandemi, kemudian wisatawan kemudian sangat sedikit sekali yang berkunjung, bahkan boleh dibilang itu wisatawan mancanegaranya kemudian sama sekali tidak ada, kemudian wisatawan domestik hanya staycation aja. Orang Jogja yang berwisata di Jogja waktu itu kita punya
punya jargon staycation seperti itu. Tapi kemudian secara berproses kita melakukan koordinasi, beberapa inovasi, adaptasi sehingga muncul namanya Pranatan Anyar Plesiran Jogja waktu itu ya. Karena COVID dengan pariwisata kan bertolak belakang ya. COVID suruh stay at home, sementara pariwisata suruh jalan-jalan, kan nggak ketemu gitu. Maka kemudian kita punya inovasi, kolaborasi, adaptasi sehingga ada kepercayaan diri dari para wisatawan dan pengelola itu sendiri untuk saling ketemu. Pengelola juga rindu akan wisatawan datang, sementara wisatawan juga rindu akan datang ke sebuah destinasi, sehingga ini kita jembatani. Nah, pergerakan itu sampai sekarang luar biasa, dibantu juga aplikasi Visiting Jogja juga membantu untuk kemudian ada digital ecosystem yang kemudian menimbulkan digital experience bagi wisatawan. Ini luar biasa dan pergerakannya sampai sekarang sangat menggembirakan. Ya, dari tahun ke tahun 2020, 2021, 2022 ini ya alhamdulillah kita sudah mendekati pulih kembali. Pulih kembali ya Pak ya. Oke, baik. Sebenarnya tidak hanya di sektor pariwisata, semoga di sektor-sektor yang lain juga ya. Oke, saya ke Pak Dwi. Pak Dwi, bagi daerah istimewa Yogyakarta ini terutama kalau di Indonesia sendiri, sektor pariwisata ini disebut sebagai engine of growth perekonomian daerah. Nah, mengapa demikian Pak? Mesinnya begitu loh Pak. Ya, karena di Jogja sebetulnya punya potensi dan pariwisata menjadi lokomotifnya. Ya kan? Pariwisata akan menjadi lokomotif pergerakan perekonomian di DIY. Lalu bagaimana dengan kalau kita bandingkan dengan Bali misalnya? Di Bali itu kalau bicara tentang potensi kita lebih hebat. Tetapi kita dibandingkan secara kelembagaannya kita kalah. Hampir semua penduduk di Bali itu selalu berkomunikasi tentang pasar, memasarkan di Bali. Nah, kita ini kelembagaannya sebetulnya masih lemah. Nah, kalau pariwisata akan menjadi lokomotif pergerakan ekonomi, pastikan dulu gerbongnya. Pastikan dulu gerbongnya. Gerbong yang ikut di lokomotif pariwisata itu gerbongnya apa saja? Apa saja? Nah, kita sudah mendeklar bahwa potensi unggulan harus di-up lagi. Saya sepakat bahwa pariwisata itu akan menjadi salah satunya lokomotif perekonomian. Makanya didukung dengan KEK. Kita punya KEK. KEK itu kawasan ekonomi khusus di Pergub 131. Ya, ya. Nah, di situ basisnya tetap pariwisata. Jangan sampai ada persepsi bahwa kawasan ekonomi khusus di selatan-selatan. Ada Kulon Progo, Bantul dan Gunung Kidul. Tidak itu. Sleman juga Pak? Nanti akan berimbas kepada kota dan Sleman. Kan semua tidak bisa dengan destinasi. Misalnya di kota akan menjadi basisnya jasa. Akan menjadi basisnya jasa. Kita tidak punya gunung, kita tidak punya pantai. Ketika pariwisata dia melihat gunung dan pantai, pasti stay-nya di mana? Di kota. Dan kita sudah menyiapkan sekitar 500 hotel di kota. Nah, kota akan menjadi salah satu punya imbas di kawasan selatan. Tapi konsep itu semua adalah di pariwisata. Makanya saya tadi katakan bahwa ayo pastikan dulu gerbongnya. Gerbongnya pariwisata yang masuk di lokomotif pariwisata itu apa saja yang bisa mendongkrak perekonomian. Nah, sebetulnya banyak sekali, tinggal sekarang menginventarisasi potensi di masing-masing daerah. Di kota pasti punya potensi sendiri, di Sleman punya potensi sendiri. Tetapi di situ konsepnya adalah pariwisata. Seperti G20 juga. G20 isunya adalah bagaimana mengangkat potensi di daerah yang itu akan menjadi salah satu cara untuk pergerakan perekonomian. Karena hari ini sudah inflasi, resesi, kita sudah terancam. Ya, ini katanya 2023 nih Pak, bagaimana? Nah, bayang-bayang ini maaf Pak, saya potong dulu. Ini menjadi satu ketakutan tersendiri loh Pak di bidang perekonomian nih. Betul. Nah, itu bagaimana Pak agar kita bisa cooling down nih saya tadi pagi saya buka jurnal. Saya buka jurnal analisanya IMF bahwa daya beli masyarakat
pergerakan perekonomian turun gratis menjadi 2,7%. Loh, ini menjadi ketakutan bagi kita. Nah, bagaimana kita menyiapkan itu? Walaupun mungkin belum signifikan kita terimbas itu, tapi harus hati-hati karena kita juga sebagai negara besar kita tidak bisa menggantungkan kemampuan sendiri. Pasti imbas dari resesi dunia ini pasti akan berpengaruh kepada kita dan di Jogja akan berpengaruh itu. Nah, bagaimana kita mengantisipasi itu semua? Dan harus disiapkan sekarang, jangan sampai itu kan di negara lain. Jangan begitu. Nah, bagaimana Pak ini caranya nih agar tentunya tadi potensi yang ada di di daerah istimewa Yogyakarta kita up. Kita up akan menjadi menu pergerakan perekonomian. Begitu. Sampai satu misalnya hari ini kita terancam gandum mahal karena di Rusia sedang perang, begitu kan? Apakah kita terus tergantung gandum itu akan menjadi salah satu produk komponen utama menu kebutuhan utama? Enggak juga. Kita punya ubi-ubian kok. Begitu. Nah, terobosan-terobosan ini harus segera diolah. Nah, artinya bahwa lokomotifnya Pak Singgih harus konsolidasi dengan gerbong. Gerbong yang akan ikut di dinas pariwisata, di pariwisata. Siapa saja. Makanya harus ada konsolidasi OPD sesuai dengan kewenangannya. Kita sebetulnya sudah punya dari sisi regulasi kita sudah punya semua. Tinggal kita up dari sisi anggaran juga harus kita tata mulai sekarang. Harus kita mulai sekarang. Okay. Ini IAM luar biasa loh. Ini analisanya menurut saya tidak Tidak main-main. Tidak main-main menurut saya. Tidak Iya, main-main. sinyalnya sudah ada ya. Sudah ada 2,7 pergerakan ekonomi itu. Dan itu bisa turun diramalkan. Walaupun di Indonesia belum terimbas betul. Tetapi sudah terimbas ketika BBM naik, itu imbas dari itu semua. Nah. Ya kan? Minyak dunia naik. Oke. Jadi mau tidak mau ya kita juga harus siap begitu ya Pak ya. Iya, Nanti kalau misalnya iya, terjadi bisa. hal-hal yang tidak diinginkan, sama halnya seperti pada waktu lalu tiba-tiba terjadi pandemi, ada COVID seperti itu, yang akhirnya COVID yang tadi Pak Singgih bilang kita harus stay at home. Padahal kalau pariwisata kita jalan-jalan. Nah, akhirnya pemerintah sendiri mengeluarkan beberapa kebijakan-kebijakan nih Pak Nur Hadi yang tentunya bertentangan. Kemudian nih kalau kita melihat apa yang kita bisa pelajari dengan kondisi-kondisi yang ada, dengan pemerintah mengeluarkan kebijakan kita harus pakai masker, kemudian mematuhi prokes dan lain sebagainya. Beda loh Pak, yang kita biasa santai di luar jalan-jalan sekarang kayak yang kemarin kita nggak boleh kemana-mana sampai akhirnya beberapa orang stres. Silakan Pak. Ya, memang ada sebuah fenomena baru ya saat ini, bagaimana kita mampu beradaptasi, baik itu mulai dari individu, unit, daerah, wilayah, bahkan secara global. Adaptasi yang pertama tentunya tergantung juga pada kita melakukan evaluasi sambil berjalan ya, jadi kita bersifat korektif. Jangan-jangan selama ini pariwisata yang kita jalankan itu memang tidak tangguh gitu. Kita belum berdaulat penuh, kita selalu mengatakan ini pariwisata, oke, ada vice versa kontribusi antara pariwisata dengan tingkat perekonomian daerah. Karena saat ini misalnya DIY sebelum pandemi itu 5,2 pertumbuhan ekonominya. Tapi kontribusi sektor pariwisata bisa mencapai 7,2. 5,4 misalnya. Ternyata sektor pariwisata 7,2. Artinya apa? Dari total kontribusi sektor itu pariwisata masih dominan. Tetapi apakah semua yang ada di DI ini mampu menjadi ambasador sebagai marketer ya, atau sebagai tuan rumah yang baik? Ketika terjadi goncangan, maka switching ya, baik itu profesi, kemudian jenis usaha, itu menjadi gagap. Poin pentingnya ketika pandemi sebenarnya ini kita anggap jangan berputus asa, tetap semangat. Ini sebagai sebuah investasi. Meskipun secara infrastruktur tidak terlalu ekstrim ya, pergeserannya investasinya lebih banyak ke digital. Bagaimana memanfaatkan investasi digital ini untuk perkembangan pariwisata. Dan saat ini ternyata hampir semua warung itu sudah bisa mengakses digital platform ya untuk berdagang dan seterusnya. Nah, yang tidak kalah pentingnya sebenarnya bagaimana tadi menjadikan semua pihak adalah sebagai ambasador. Contoh tadi sudah ada keterkaitan antara dinas pariwisata dengan dinas yang lain, tetapi apakah semangatnya sama gitu? Sederhananya adalah
ketika pariwisata diakui sebagai sektor yang nanti akan menjadi primadona, dia akan mensupport sektor yang lain, maka semua dinas tentunya ya harus menjadi dinas pariwisata. Dengan skupnya. Contoh sederhananya, kalau misalnya kita PU ngecat jalan, warnanya kok hitam putih terus sih gitu, yang di pinggir. Kenapa nggak bisa warna-warni gitu ya? Ngecat jembatannya kenapa harus selalu biru dan putih? Dan ini politis. Nah, ini politik gitu ya. Nah, ini apalagi di 2024 semua warna politik bisa kita tampung. Nah, yang ini yang tidak kalah pentingnya ketika nanti kita akan menghadapi tantangan berikutnya, kita itu sudah terampil, ada ketangkasan-ketangkasan tertentu yang ini memang perlu diidentifikasi, diasesmen ulang. Apakah kita perlu remantling ya, misalnya ditata ulang, atau mungkin replanning. Sesuatu yang sudah direncanakan aja ketika ada gelombang pandemi, banyak yang buyar. Jangan-jangan kita memang belum well planning untuk sisi ini. Nah, integrasi ini contoh sederhananya kalau ingin berkontribusi juga terhadap ekonomi secara luas. Contoh sederhana, kalau sebenarnya DIY ini ngundang wisatawan itu maksimalnya itu berapa orang? 3 juta kah, 5 juta kah, 7 juta kah? Kalau 7 juta contoh sederhananya, kalau orang bepergian kan pasti perlu ke toilet ya. Ada berapa juta toilet di DIY? Sederhana sih. Terus kemudian satu orang membawa sampah misalnya, kan pasti orang makan ya. Harapan kita kan ke depan tidak hanya length of stay, dia semakin lama tinggal di DIY kita semakin senang. Tidak, sekarang ukurannya spending of money. Silakan Anda 2-3 jam di Jogja, tetapi belanjanya yang banyak. Nah, ini dia nih PR-nya nih. Kadang tuh cuma ke Jogja, wah karena Jogja murah, kemudian belanjanya nggak yang sampai banyak gitu, Pak. Ya nggak apa-apa, paling tidak mereka menjadi incumbent market ya. Jadi ada semacam pengalaman baru. Jadi ini kan experience. Wisata itu sebagai new experience. Ini sudah dikenal luas juga bahwa karena kalau kita ingin nambah pengalaman ya berwisata. Contoh sederhananya kalau kita ingin misalnya ya punya pengalaman diving, kita ingin punya pengalaman snorkeling, kita ingin punya pengalaman panjat gunung gitu ya, kan pasti kita harus keluar dari rumah. Nah, tantangan berikutnya experience ini memang perlu dikelola ya, menjadi sangat holistik pendekatannya, dan ini menjadi hal yang cukup penting karena ini yang akan menjadi daya tarik berikutnya. Kemudian kalau Bapak sendiri melihat bagaimana promosi pariwisata yang ada di DIY ini, apakah sudah mengenakah tepat sasaran kepada mereka para wisatawan yang tidak hanya tinggal di DIY, wisatawan domestik bahkan mungkin juga wisatawan mancanegara, promosi wisata yang sudah dilakukan, atau mungkin ada beberapa hal yang memang harus diperbaharui? Iya, kalau kita melihat pengalaman kemarin dari pandemi ya, ketika pra-pandemi kemudian terjadi proses pandemi dan itu fluktuatif juga, ternyata penyelamat di sektor pariwisata ini memang justru orang lokal. Jadi kita harus jelas segmentasi pasarnya ya. Kalau kita memang menyasar, tadi karena experience, orang keluar rumah itu kan cari experience ya, bahkan makan itu sekarang jadi experience. Sama-sama makan makanan A gitu, oke gudeg bisa gudeg si A, si B, si C itu juga experience. Nah, ketika kita sudah paham bahwa ada tuntutan experience dalam diri setiap orang, tentunya kita juga perlu melihat kemarin ini dari sekian experience yang tersedia dengan keterbatasan yang ada itu, siapa sih marketnya? Kan ternyata orang dekat kita, tetangga kita, justru orang-orang yang mungkin ketika bepergian jauh lintas kota harus melewati berbagai penyekatan itu, ternyata ini yang menghidupkan perekonomian. Jadi ini jangan menjadikan kita lupa bahwa market untuk lokal ini perlu kita rawat. Tadi sempat diskusi di luar forum ini, Pak Kepala Dinas sudah dikomplain terkait kemacetan. Kemacetan kan bukan urusan dinas pariwisata, tetapi paling tapi itu tidak mengganggu loh Pak pada saat kita salah berwisata. satu indikator loh Pak. Iya. Dan experience yang diharapkan kan kalau kita berpikir kalau ingin wisata, Anda punya uang, apa sih yang paling diinginkan? Oh, tempatnya nyaman. Apa yang paling tidak diinginkan dan apa yang paling tidak disuka? Pasti yang pertama macet. Iya, betul. Terus kemudian tidak nyaman, tidak aman. Ya, hal-hal yang sangat alamiah sekali bagi kita semua. Kadang hal yang bersifat alamiah ini tidak kita lembagakan sebagaimana disampaikan oleh Pak Dwi tadi. Kita perlu melihat ulang, mengakses ulang,
naluri-naluri manusiawi ketika dia ingin mendapatkan hal-hal yang bisa meningkatkan statusnya sebagai well-being ya, orang yang betul-betul bahagia, sejahtera, itu tentunya memang perlu kita fasilitasi. Saya kira semangatnya itu sudah ada. Kalau saya sepakat tadi, Gimana Pak? kita harus menata kembali, replanning tadi, harus ditata kembali. Baru saja. Ya Pak Singgih, betul ya Pak Singgih. Kita sedang sudah selesai membahas tentang arah pembangunan. Rencana arah pembangunan terkait dengan pariwisata. Nah, persoalannya adalah arah pembangunan pariwisata ini sudah berbasis tadi potensi apa belum. Nah, semua harus satu semangat, kesepahaman. Nah, kesepahaman maksud saya begini, tadi ditontonkan PU kalau ngecat kok hanya warnanya itu saja. Saya punya pengalaman teman saya ketika menjadi bupati di Banyuwangi. Seluruh APBD goalnya adalah pariwisata. Jadi, kalau mau memasang wifi pasti di situ berimbas kepada pariwisata. Kalau buat jalannya menjadi akses pariwisata. Dan di Jogja harus dimulai itu. Harus dimulai itu. Maka konsekuensinya adalah harus menata ulang tentang perencanaan tadi. RPJMD kita sebetulnya sudah ke sana. Hanya persoalannya adalah ketika RPJMD ini harus terkonsolidir kepada OPD sebagai eksekutor. Dionya nggak bisa sendiri loh ya. Nggak bisa sendiri. Bukan dirijen. Iya. Oke, Nggak baik. sendiri. Nah, artinya bahwa ada konsolidasi di masing-masing OPD sesuai dengan kewenangannya. Goalnya di mana? Di pariwisata. Hari ini pariwisata menjadi salah satu lokomotif perekonomian kita. Ya, misalnya begini, selalu saya ngomong bahwa 98% pergerakan ekonomi digerakkan oleh UMKM. Lalu UMKM di gerbong mana sekarang? Sudah sampai di mana? Jangan-jangan di gerbong buntut sana. Yang orang tidak tahu kan gitu. Ya kan? Ini harus dievaluasi kembali. Siapa yang mengevaluasi? Bukan beliau. Ada di Indak, ada di Dinas UMKM Koperasi dan sebagainya. Nah, Kominfo ada punya peran di mana? Kita saja menyelesaikan wifi di Gunung Kidul aja belum selesai. Ya kan banyak mepet yang nyasar. Tadi sederhana sekali, kamar mandi. Nah, di kota Yogyakarta ini punya kampung-kampung wisata. Apakah pertanyaannya, apakah memang kampung wisata sudah bergerak betul? Belum. Hanya ramai kalau ada program dari pemerintah baru ramai. Gitu ada event gitu juga ada ya Pak event. Padahal yang namanya pariwisata setiap hari. Nah, bagaimana setiap hari ini? Tadi promosi tadi. Loh, sekarang itu wisata itu suka kok jalan dari gang ke gang. Kemarin saya ada tamu dari Jepang. Dia hanya mau mengamati bagaimana pertanian di tengah kota dengan lahan yang sempit itu menjadi daya tarik ternyata. Tersendiri, benar. Daya tarik ternyata. Terus dia tanya, loh, bagaimana kalau lahan sempit ini bisa menghasilkan menghasilkan uang? Saya bilang, bukan hasilnya di sini, tetapi ini branding wisata bahwa di kota ada pertanian. Karena di kota itu ngolah. Persoalan hasil taninya tidak harus di kota, nggak apa-apa ngambil dari yang lain, tapi kota itu ngolah. Artinya itu juga menjadi salah satu pariwisata edukasi. Banyak hal sekarang misalnya di dinas kelautan sudah ada keputusan di pantai sana ada beberapa hektar itu menurut kementerian sudah menjadi kawasan konservasi penyu yang tidak dipunyai oleh dunia lain. Nah, bagaimana sekarang mempersiapkan itu semua? Pasti di situ akan menjadi level penelitian bagi orang-orang yang suka meneliti, dan itu orang asing luar biasa. Luar biasa. Baik, ternyata yang tertarik tidak hanya kita sebagai masyarakat lokal ya, bahwa dunia internasional pun juga tertarik dengan apa potensi yang ada di Yogyakarta seperti itu. Tetapi itu kalau saya kan ngomong pendapatan, Pak. Saya di komisi itu kan ngomong pendapatan. Sebetulnya terus pertanyaannya tadi Pak, di waktu itu ya Mas Inge ya, di hari raya kemarin kita 7 juta masuk. 7 juta orang masuk. Itu euforia setelah pandemi. 7 juta. Persoalannya adalah berapa sih transaksi UMKM yang berputar itu. Makanya di Pak Singe sudah mulai
PKL punya QRIS itu sebetulnya untuk mendeteksi berapa transaksi. Nah, kita belum belum optimal untuk ini satu. Yang kedua, harus evaluasi kembali untuk menginventarisasi aset. Aset yang bisa digunakan oleh teman-teman UMKM. Aset juga nggak ke Pak Singgih loh ini. Ada bagian aset yang harus menginventarisasi aset-aset yang bisa digunakan untuk jualan. Di situ nanti pasti akan terpantau berapa transaksi sebetulnya. Hari ini nggak terpantau. Oke, baik. Nah, saya ke Pak Singgih dulu ya Pak ya. Nah, Pak Singgih, yang sudah dikatakan Pak Dwi dan juga Pak Nur Hadi kan ibaratnya pariwisata itu yang paling diagungkan karena banyak sekali penerimaan pendapatan yang bisa didapatkan dari pariwisata. Nah, sebenarnya selama ini kendala ataupun yang apa sih yang dihadapi, ada permasalahan apa sih Pak? Sehingga mungkin bisa seperti tadi disampaikan kayaknya kok kayak belum optimal banget gitu Pak. Iya, tadi ada sedikit dibandingkan, padahal ada lagu yang ojo dibandingke, tapi mau tidak mau kita harus mengkomparasikan antara Jogja dengan Bali. Jogja dengan Bali itu sama-sama daya tariknya di budayanya. Alamnya juga sama, mereka punya pantai, kita punya pantai. Gunung, kita juga punya gunung. Tetapi yang kemudian semangat yang kemudian muncul, masyarakatnya di Bali sudah sangat sadar akan wisata itu sendiri, menjadi tulang punggung mereka. Oke, berbeda dengan masyarakat di DIY? Masyarakat DIY sudah, tapi belum semuanya. Oke. Masih ada orang yang kemudian parkir nutro, Nah, makanan nutro. Nah, itu kan tidak mencerminkan bahwa dia itu menjadi tuan rumah bagi wisatawan yang baik, yang kemudian harus menjaga hospitality dan sebagainya. Inilah yang kadang kerikil-kerikil kecil yang mempunyai efek yang besar sekali terhadap layanan kita. Saya dan Pak Dwi ini programnya sudah cukup banyak, sadar wisata keliling dari desa wisata ke desa wisata yang lain. Kemudian ada ke Pok Darwis kita berikan bantuan. Tapi yang seperti yang saya sampaikan tadi, ruang lingkupnya bukan di kami. Ya. Nah, tapi itu menjadi bagian dari ekosistem pariwisata. Inilah yang kemudian harus ada satu persepsi, harus ada satu semangat bahwa kita adalah DIY ini harus menuju ke sebuah ekosistem pariwisata yang baik. Maka kemudian kalau Dinas Koperasi UMKM membina UMKM-nya, tujuannya apa? Untuk dibeli wisatawan. Dari sisi produknya, dari sisi pricing-nya, dari sisi kemasannya harus bagus. Dinas Kebudayaan melatih para penari, melatih para koreografer dan sebagainya. Tujuannya apa? Untuk dipentaskan di hadapan wisatawan. Jadi semuanya menuju situ. Tadi disampaikan Dinas Perhubungan, ya akses jalan menuju ke destinasi dibaikin. Yang kemudian macet ya diurai papanya. Ini mindsetnya adalah memberikan layanan kepada pariwisata. Kalau itu bisa dilaksanakan, maka kemudian masyarakat di DIY pun dianggap sebagai wisatawan. Standarnya kan sama dalam memberikan layanan kepada wisatawan. Nah itu yang kemudian yang harus kita bangun seperti itu. Kembali kalau kemudian kita bicara tentang permasalahan ya. Nah, permasalahan tadi tentang masyarakat yang belum sepenuhnya. Saya tidak bicara tidak, tapi belum sepenuhnya karena sudah banyak yang juga sudah sangat peduli terhadap itu. Tapi yang kedua adalah amenitas yang kita punya. Kalau hotel tidak ada masalah. Hotel bintang 5 kita sudah punya 10-an ya. Tapi kalau yang kemudian destinasi yang berkelas internasional, itu yang kemudian kita masih bingung mana yang mau kita kita sajikan bagi para wisatawan mancanegara yang kemudian bisa menikmati seperti di Bali. Oke, mohon maaf Pak Singgih, bingungnya itu di mana sih Pak? Kita kan udah punya gitu Pak, pengemasannya atau promosinya atau apanya? Misal kalau kita bicara pantai, penataan pantainya yang belum begitu bagus. Kalau kita bicara Parangtritis, maaf saya contohkan Parangtritis. Itu kan ya masyarakat lokal mungkin sudah bisa menikmati, tapi kalau wisatawan mancanegara belum bisa menikmati karena mau menikmati pantai ketutupan warung. Ya. Nah ini yang kemudian menjadi PR saya dan teman-teman. Tapi bisa berkaca dengan Bali begitu. Betul, saya kira kita bisa lakukan itu dengan sinergi beberapa OPD dan masyarakat yang kemudian mau ditata, bukan dihilangkan ya, ditata. Nah, model-model seperti itu. Kemudian
Kalau desa wisata kita sudah mulai bangkit dengan beberapa desa wisata yang punya standar ASEAN dan internasional, dan mereka menghadirkan cultural experiences, Pak. Jadi kita mencoba untuk memberikan pengalaman yang sangat berharga bagi para wisatawan mancanegara untuk bisa menikmati budaya, sosial budaya yang ada di desa wisata itu. Sehingga mereka sebetulnya yang diinginkan adalah pengalaman yang tidak didapatkan di negara mereka atau di wilayah mereka. Misal diajak rondo, diajak selamatan, diajak kenduren, diajak sawah, nanam padi, itu experience yang mereka tidak akan pernah dapatkan di negara mereka. Dan ini dijual oleh teman-teman travel agent, travel operator. Laku itu. Nah ini yang kemudian kita harus kita harus munculkan daya tarik dan kemasan-kemasan yang seperti itu ditunjang oleh masyarakat yang sudah prepare terhadap hospitality, standar kebersihan tadi tentang toilet. Toilet ini jangan dianggap remeh. Itu justru malah promosi yang paling bagus itu. Tapi gimana faktanya sekarang ini toilet-toilet yang ada di Jogja sendiri, Pak? Ya tadi bisa dihitung. Kalau 7 juta ada berapa toilet? Saya kira kesimpulannya adalah baik, Pak Dwi. Kalau saya harus ada kesepahaman tadi. Kita sudah punya arah pembangunan tentang pariwisata. Sudah punya kita. Ya. Cuma persoalannya tadi kesepahaman antar OPD yang punya kewenangan itu untuk membersamai arah pembangunan itu sendiri. Kita masih jalan. Termasuk kabupaten kota, Pak Dwi. Betul. Ya, Kabupaten kota juga sendiri. sebetulnya kan. Dana keistimewaan misalnya, apakah bisa untuk mengepus pariwisata? Bisa. Padahal anggarannya sudah ada sendiri Sudah ya, Pak ya? ada. Bahkan di kabupaten kota punya bantuan keuangan yang berbasis dana keistimewaan, Pak Nur. Iya. Sudah Sampai punya. ke kelurahan. Sampai kepada kelurahan. Ada pergub 100 di kelurahan. Sampai di kelurahan. Artinya ketika ngomong pembiayaan saya kira kok mungkin tidak menjadi salah satu penyebab. Hanya tadi kesepahaman OPD untuk menyemangati itu. Kita kalau dulu di Orde Baru ada GBAN, kita sudah punya garis-garis besar kebijakannya. Oke. Sudah. Tinggal kita mau push, kita ini mau di pelita berapa, targetnya apa, pelita kedua berapa. Ini yang belum, Pak. Ini yang belum menurut saya. Benang merahnya harus ada. Betul. Ini jujur ya, kalau dipikir-pikir Pak Singgiyo bingung. Bingung kita mau ke sana, nggak punya kewenangan gitu. Sementara yang punya kewenangan untuk ke sana dia nggak nganggarkan itu terbiasa. Tapi sudah ada kan misalnya masing-masing OPD duduk bersama, ngobrol, kemudian Ada, apa yang nanti dilakukan ada. seperti itu? Skemanya ada, tapi mungkin secara substansi. Artinya kalau saya nggak anggota dewan, kalau beliaunya nggak boleh kritis sih. Kalau Pak Nur boleh. Saya masih ada egois antara OPD. Iya, betul. Antar OPD itu masih egois. Oke. Jadi targetnya mau kemana itu ya masih sendiri-sendiri. Oh dinas kebudayaan saja masih sendiri-sendiri kok dengan dinas pariwisata. Tadi Pak sehingga ada dinas kebudayaan di situ ada tari-tarian akan membersamai dan pertunjukan itu untuk pariwisata. Persoalannya dan yang realitanya adalah dia jalan sendiri-sendiri. Iya. Dinas kebudayaan jalan sendiri pentas di Belanda misalnya begitu. Ya harusnya ngajak dari itu pariwisata harus juga. membersamai Oke. harus membersamai marketing, pemasaran. Pariwisata harus diajakin untuk bercerita tentang itu. Betul. Tapi enggak menurut saya kok masih dan dana keistimewaan itu 1,32 hari ini hampir 500 miliar itu di dinas kebudayaan, Pak. Oke. Pertanyaannya adalah event itu sejauh mana, berapa persen untuk mensupport pariwisata? Kapan-kapan kita undang dinas kebudayaan juga duduk bareng ya, untuk ngobrol ya. Sepertinya boleh. Karena Pak Singgi itu ketika des dengan TAPD begitu dan semua itu, nah di situ ya asal TAPD sekian gitu ya Pak Singgi itu ya, iyanya Pak Singgi akan tidak tercapai apa yang dimaui oleh itu kesulitannya itu. Oke, harus ada formula yang gimana sih Pak agar pariwisata ini bangkit lagi. Kemudian masing-masing OPD juga masih bisa bersinergi seperti itu. Ya baik, kalau dari sisi pemerintah mungkin intervensinya berbeda ya. Tadi replanning, fokus ada cross cuttingnya. Ada satu poin besar yang itu akan dibersamai oleh banyak OPD. Nah sebenarnya wisata ini kan
sederhananya ya, simple code-nya itu kita itu sebagai tuan rumah. Dan kita akan mengundang banyak tamu. Tapi kita harus tahu ketika tamu itu jumlahnya datang berapa, terus kemudian akan kita apakan. Semua harus menjadi tuan rumah yang baik. Yang menangani toilet misalnya, kalau dia sudah tahu tamunya sudah banyak, kemudian sudah kotor, harus segera membersihkan. Mungkin dalam hal ini infrastruktur PU. Yang menangani parkir mobilnya harus ditampung dengan baik, aman. Dia juga harus bergerak. Tidak harus sang manajer ini setiap hari melakukan mengimpus semua unit. Berarti akan ada penyamaan persepsi ulang yang itu akan dilakukan secara terus-menerus. Kemudian cross-cutting-nya diperkuat. Karena sebenarnya ketika mendiskusikan tentang pariwisata misalnya, siapa sih yang harus mengintervensi teman-teman yang aktif bergerak di bidang wisata. Ketahanan wisata kita itu memang kita harus bersyukur. Masyarakat DIY ini sangat sadar betul bahwa mereka tergantung di sektor itu dan mereka bekerja keras yang cukup baik. Bahkan ketika pandemi mulai berakhir, mereka segera bangkit dengan segala metamorfosanya. Tetapi apakah kita cukup membantu teman-teman ini? Jangan-jangan kita menjadi bagian yang menghambat. Gitu. Dengan cara apa? Dengan cara yang tadi kita selfish dengan pendekatan kita, pendekatan anggaran yang harus segera direalisasikan, fisiknya juga kadang tidak menyatu dan seterusnya. Nah, dukungan utama sebenarnya untuk cross cutting tadi adalah ketika semua merasa sebagai ambasador pariwisata, maka pola pikirnya akan sama. Bagaimana rumah ini bersih, nyaman, makanannya enak, aman juga, tertib gitu kan. Walaupun banyak orang kalau tertib itu kan beda ya. Kita bisa melihat negara yang memang dia setiap tahunnya dikunjungi sekian juta wisatawan. Apa yang dilakukan pertama? Pasti ketertiban. Yang kedua apa? Keamanan. Nah, yang ketiga, ya seterusnya. Nah, pandemi mengajarkan kita level of hygiene ya, kesehatan yang lebih tinggi dibanding sebelumnya. Ini investasi juga. Ya. Karena dengan standar kesehatan yang bagus, ini sudah mengikuti standar global. Sebenarnya ketika pandemi itu kita ikuti manualnya, kita sudah berada pada level yang sama dengan negara paling maju sekalipun. Nah, tetapi kadang lupa, sifat lupa kita itu kadang lebih banyak ya. Begitu udah mulai agak longgar itu semuanya menjadi tidak higienis lagi. Nah, ini kan investasi yang muspro ya, dalam bahasa Inggrisnya muspro ya Pak. Nah, ini yang harus kita jaga agar sekian lama kita menginvestasikan, kemudian jiwa tangguh kita itu sudah kita kelola, sebenarnya tinggal sedikit saja. Bagaimana agar bareng-bareng. Bahasa sederhananya gotong royong. Kalau mengelola rumah itu kan harus gotong royong ya. Suami, istri, anak. Ternyata kadang menerjemahkan kalimat sederhana gotong royong dalam konteks tadi pemerintah, apalagi multi helik ya. Ada teman-teman masyarakat, pelaku wisata, sektor swasta, itu nggak mudah. Gotong royong itu kan kalau kita lihat itu sebenarnya pembelajaran yang nilai-nilainya itu luar biasa. Seringkali kita agak menghindari itu karena rodok desa ya kalimatnya. Padahal di sekolah dasar kita dapat pelajaran bagaimana cara bergotong royong dan lain sebagainya. Tapi implementasinya memang dalam gotong royongnya ada negosiasi juga. Di situ ada perhitungan siapa melakukan apa. Tetapi yang kita lihat kecepatan merespon gotong royong itu. Contohnya kalau dulu bangun rumah itu orang nggak ada yang merintah. Betul. Langsung. Ada yang pegang cangkul, pegang palu. Nah, ini otomasi ini. Jadi proses otomasi ini yang mungkin perlu kita perkuat lagi. Jadi kalau ada macet itu siapa yang harus turun sih? Kalau ada sekian bis itu yang ternyata dia tidak mendapatkan layanan bagus, siapa yang harus menerima komplain dan menyalurkan ke siapa? Complaining handling system yang terintegrasi itu akan menjadikan calon tamu dan para tamu yang sudah ada di DI itu merasa aman. Memang ini harus kita perkuat dan sistem gotong royong kan ada kentongan ya. Ketika siapa yang nabuh kentong, siapa yang harus datang. Ini sederhana sebenarnya, tetapi memang local value ini bisa kita jadikan agak ndaki-ndaki ya, agak sophisticated itu menurut teori, tapi basicnya sebenarnya ada di kita. Hanya mungkin kalau mengingatkan kok sungkan. Jadi kalau pertanyaannya sebetulnya yang menghambat di mana sih sebetulnya? Yang menghambat siapa? Ya dua-duanya. Dua-duanya dari sisi kebijakan dan kelembagaan. Kelembagaan kita di pariwisata kan namanya Pok Darwis kita. Nah, nanti dulu Pak, terus yang dibenahi bagaimana? Apa yang harus dibenahi kalau misalnya menghambat tadi seperti yang Bapak katakan? Ya makanya itu, ini harus ada kesepahaman antara tadi kan pariwisata harus melibatkan masyarakat di Pok Darwis. Kelembagaannya seperti apa? Tadi gotong royong harus
gotong royong dalam konsep cepat merespon itu ini penting. Ini Pak Darwis Pak, Mbak. Jadi Pak Darwis akan menjadi kunci sebetulnya pariwisata itu jalan atau tidak. Ada loh di kota Yogyakarta ini belum ada kelembagaannya, tetapi sebetulnya apa namanya potensi wisatanya sudah ada. Misalnya Ngambilan, Ngambilan nggak ada Pak Darwis loh ya. Tetapi yang namanya patok kalau mau cari bapnya di patok, di Ngampilan namanya. Tapi di sana nggak ada Pak Darwis. Ada loh ya, ada yang sudah menjadi Pak Darwis dan sudah diresmikan tetapi nggak ada aktivitasnya. Ya itu sama. Nah, padahal kita di Pak Singgih dan kawan-kawan sudah mau mensupport itu, tapi kelembagaan ini harus siap untuk menerima itu satu. Yang kedua lah, bagaimana kalau itu kesalahannya kebijakan? Ya salah juga. Tadi saya ngomong aset Pak, pentingnya aset untuk diinventarisasi lagi. Tugu ke selatan nggak boleh ada bis masuk. Lu gimana wisata mau masuk? Iya. Ya kan? Ya kadang-kadang, saya punya rumah makan dan begini. Gimana Pak, kalau rumah makan di sini sudah ada oleh-oleh, sehingga saya nggak usah susah-susah masuk kota. Betul. Itu terjadi loh ya. Loh, bagaimana yang sebelah timur stasiun itu ada nganggur yang punyanya Ami Anindya, PT Ami. Itu sekitar 1 hektar Pak. Itu mangkrak. Itu mangkrak, sudah 20 tahun mangkrak. Kemarin saya kritisi, loh aset-aset yang mangkrak ini sebetulnya kalau sebagai BUMD tidak bisa mengelola, kembalikan kepada bagian aset supaya dikelola oleh yang lain. Itu potensi sekali, kota itu hanya 32,8 km. Dan seluruh wisata, setelah wisata di mana-mana pasti di sini. Di kota. Nah di kota ketika tidak ada infrastruktur yang masif, wah ini akan jadi masalah. Padahal apakah ada solusi? Ada kok, ternyata banyak aset-aset yang masih nganggur kok. Iya. Berarti harusnya dihidupkan kembali aset-aset yang nganggur itu. Maksud saya harus kesepahaman dulu untuk sesuai dengan arah kebijakan tentang pariwisata. Kalau begitu, makanya kemarin saya kritisi, loh kalau sudah ada arah kebijakan pariwisata, bagaimana dengan Riparda? Harus kamu evaluasi. Kemarin saya dengan Mbak Ike. Harus dievaluasi kembali Riparda di mana 2 tahun 2025 akan menjadi wisata paling terhebat di Asia Tenggara gitu kan. Ini harus ditinjau kembali. Dan itu harus dievaluasi. Membersamai jangan-jangan ada inflasi dan resesi di Jogja. Itu yang banyak. Karena goalnya hari ini adalah seluruh aktivitas perekonomian goalnya adalah menurunkan angka kemiskinan. Kita masih 11, Ini PR juga nih Pak Singgih. Iya. Dan menurut saya potensi yang akan bisa menurunkan angka kemiskinan ini pariwisata. 2023. Jadi kalau Pak Singgih tidak bisa menurunkan berdosa. Baik. Pak, sudah ada gambaran program-program tidak sih sehingga nanti pemasukan apapun itu bisa memberikan dukungan yang kuat bagi sektor pariwisata? Kembali tadi statement dari Pak Nur tadi yang menyampaikan sebetulnya kita harus berpikir tidak quantity lagi, tapi quality. Betul. Kita sudah rumuskan itu. Bagaimana kemudian tidak mengejar jumlah wisatawan yang datang, tapi berapa spending. Setiap tahun kita lakukan kajian untuk menghitung spending wisatawan dan length of stay. Ya, jadi kaitannya dengan kita sudah menuju ke sebuah quality tourism. Pada saat 2020 pandemi, maka kemudian kita berpikir karena wisatawan yang datang ke destinasi, yang nginep di hotel itu kan dibatasi waktu itu. Iya, benar banget. Jadi kalau kita berpikir jumlah lagi, tidak akan pernah tercapai. Maka kemudian berpikir quality tourism. Quality tourism bukan berarti harus mahal, tapi bagaimana kemudian experience mereka, wisatawan itu mendapatkan experience yang sangat banyak, sangat mendalam terhadap Jogja. Sehingga repeater, promosi dari mulut ke mulut itu kemudian akan datang. Dan mereka tidak awal lagi, pricing is no problem. Asal mereka puas. Puas, benar. Kalau nggak puas, bayar murah pun dibilang mahal. Ya. Maka kemudian kepuasan wisatawan ini menjadi bagian yang sangat penting, sehingga nggak ada masalah harga segitu, saya puas mendapatkan pengalaman. Nah ini yang kemudian perlu dibuka semuanya ke semua lini. Kemudian juga menciptakan yang selama ini kalau kemudian tadi bis-bis yang cukup banyak datang, seberapa sih
spending mereka. Ya kita tidak boleh mengecilkan mereka karena mereka pasarnya ada di situ. Tapi jangan lupa menengah ke atas juga harus digarap. Ini yang belum banyak dilakukan oleh kita. Menengah ke atas ini yang biasa keluar negeri, segmentasi yang biasa keluar negeri. Kan sekarang Pak Jokowi minta untuk berwisata di Indonesia saja. Ini adalah kesempatan baik bagi pangsa pasar yang menengah ke atas. Mereka membutuhkan tempat yang private karena sekarang begitu pandemi kan customize, small in size, kemudian semua yang bersifat private itu mudah untuk dijual. Karena tidak mau campur dengan keluarga lain berkerumunan dan juga ya, kerumunan dan sebagainya, alasan safety, health dan sebagainya. Nah ini harus digarap ini menengah ke atas. Berapa resort bintang 5 yang kita punya? Tapi selama ini kan juga sudah digarap kan Pak untuk kelas menengah ke atas. Tapi belum banyak yang kemudian bermain di ranah itu. Baik. Sehingga kita masih di mass tourism tadi. Jual tiket berapa sekarang? 10.000 wisatawan masuk dalam 1 hari, bangga. Nah ini juga concern besar, mungkin DI juga bisa merekonstruksi ulang ya. Artinya selama ini kan kalau mendiskusikan wisata, objek wisata itu selalu bicara retribusi masuk kawasan wisata sebagai support revenue ya, PAD. Tetapi sebenarnya ada satu poin lagi yang bisa kita generate dari revenue itu tidak dalam bentuk retribusi. Contohnya begini, Malioboro itu nggak pernah diretribusi, tapi pengunjungnya setia. Betul. Bayangkan kalau sebuah pantai yang lebih luas dari itu dan orang ingin bebas, kemudian ada retribusi. Padahal di situ ada pajak hotel dan restoran yang nilainya bisa 10% dari yang dia spending, tetapi kita tingkatkan level of services dari penyaji itu, sehingga orang itu akan dengan nyaman. Bayangkan kalau mungkin di pantai-pantai di dunia yang bagus kira-kira masuknya pakai retribusi nggak ya? Itu hanya di Indonesia saja ya. Tapi ini menarik sekali loh Pak. Kalau misalnya nih akhirnya tidak ada retribusi. Nah kemudian bagaimana dengan mereka yang bekerja dengan narik retribusi, tidak ada pekerjaan, mereka demo lagi. Almost dari semua yang narik itu kan orangnya pemerintah ya. Artinya pasti akan ada skema yang lain. Skema lain pasti ada. Skema lain ada. Tetapi semangatnya adalah ketika memindah paradigma ini akan ada lompatan. Tetapi kalau kita masih bisnis as usual dalam kotak pendapatan seperti ini, kita tidak bisa melompat ke yang eksklusif tadi. Kelas-kelas eksklusif itu nggak nyaman, harus ngeluarin duit 20.000, bayangkan naik Ferrari, mobil mewah gitu ya, harus bayar retribusi berapa? Dan nggak cuma sekali. Nggak cuma sekali, itu parkir bayar lagi. Meskipun kayak tadi rombongan mass tourism itu juga gede, 7 juta orang kalau pakai toilet sekali toilet 2.000 udah 14 miliar. 14 miliar in one day. Itu kalau sekali ya. Kalau dia 2 kali udah 28 miliar. Baik. Tetapi ini kan hitung-hitungan yang tentunya bisa kita tingkatkan ke level yang lebih. Pak, nanti kita lanjutkan. Jadi kayaknya sudah ada penanya yang mungkin ingin memberikan pertanyaan untuk Bapak-bapak di sini. Tapi tentu saja ini sangat luar biasa loh. Kita berdiskusi, saya tadi belum menyebutkan di dalam Punokawan yang berada di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 71 Noto Prajan Ngampilan Kota Yogyakarta. Tepuk tangan juga dong. Ini tempatnya nyaman ya untuk kita ngobrol di sini. Boleh silakan siapa yang ingin bertanya, sebutkan nama dan juga dari mana serta pertanyaannya untuk siapa. Silakan Mas. Ya, terima kasih Mbak dan para narasumber, Pak Singgih, Pak Duwe dan Pak Nur Hadi. Matur nuwun sangat teman-teman semua. Saya kebetulan Argo dari Ketua Kampung Wisata Ratmakan, Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan. Satu hal menarik luar biasa diskusinya, jadi memang tidak model dengan seperti pertemuan di tempat-tempat formal ya Mbak. Jadi suasananya terus model untuk bagaimana membahas pariwisata itu sangat menarik di model-model seperti ini. Yang ingin saya sampaikan bahwa tadi penangkapan dari apa yang saya tangkap Pak Singgih, Pak Duwe dan Pak Nur Hadi itu tadi, kami itu kan teknis sekali, kami di kampung wisata. Sedangkan mungkin tadi obrolannya terkait dengan makro bagaimana secara umum dan permasalahan yang itu nanti juga berdampak ke kita-kita. Kalau kami dari kampung wisata Ratmakan, ini kami baru rintisan, baru
baru rintisan itu Pok Darwisnya juga tahun 2022 ini di Kelurahan Ngupasan, dan kampung wisatanya juga baru rintisan di tahun 2022 ini. Yang mana kami menggarisbawahi bagaimana ketika kita berbicara pariwisata, saya sangat sepakat bahwa ini menjadi lokomotif Pak Dua itu luar biasa. Saya sampai bisik-bisik kader PDIP yang pinter, ya luar biasa Pak Dua itu. Samanya. Kalau kita berbicara mengenai lokomotif terkait dengan kepariwisataan. Nah ini bagaimana di kota Jogja yang tadi dibahas mungkin hanya stay di Jogja, sedangkan tadi dengan tiga para narasumber itu di kabupaten atau para wisatawan itu datangnya di kabupaten untuk mencari suasana yang gunung, laut dan seterusnya. Nah ini bagaimana ada upaya untuk membangkitkan momen, karena kampung-kampung wisata yang saya rasakan, saya melihat di beberapa kawan baik itu yang sudah berpredikat sebagai kampung wisata, itu ramainya ketika memang ada kunjungan pemerintahan, terus memang ada penjadwalan penilaian dan seterusnya. Udah bisa ditebak ya ramainya ya Mas? Ya tidak semua, 1-2 memang berkembang pesat, tapi yang saya rasakan itu bagaimana membuat momen itu semakin seksi sehingga kampung wisata ini menjadi pilihan dengan misalkan hari Senin kita ketahui banyak tempat-tempat wisata itu libur tuh. Nah bisa alternatifnya ke kampung wisata. Dan kami dibantu untuk bagaimana mendorong kebijakan itu. Yang kedua, menyambut kurikulum merdeka. Mungkin di situ salah satu peraturan yang sangat bagi saya itu sangat menarik. 30% harus keluar sekolah. Nah 30% keluar sekolah itu yang nanti akan kita sambut di kampung-kampung wisata, baik itu di Ngampilan, baik itu di Prawiro Dirjan, di Saidan dan seterusnya di kota Yogyakarta ini. Nah, untuk membuat seksi itu Mbak, itu kan tidak bisa hanya kami sendiri dengan segala prosesnya, dengan tertatih-tatih di masyarakat bagaimana mengenalkan pariwisata itu. Tadi Pak Dua Ngendiko bahwa dari MCK, dari tata layout serta kondisi yang ada di masyarakat itu siapkan dulu gerbongnya. Nah kita menyadarkan orang itu jaringi loh pakaian dalam di depan, misalkan di depan rumah dan seterusnya. Ini bagaimana menyambut momen, karena kalau kita kehilangan momen, bagi saya kehilangan momen di mana ini pas banget bahwa ada kurikulum merdeka, ada tempat yang sangat luar biasa di Yogyakarta ini gitu dengan segala potensinya. Nah ini bagaimana sih upaya, dan ini yang terakhir adalah setiap tahun mahasiswa itu datang dan pergi dari Jogja menuju daerahnya masing-masing dan dari daerahnya masing-masing ke Jogja untuk 4-5 tahun stay di Yogyakarta bersekolah. Nah terakhir ini masyarakat di kita itu apakah sudah istilahnya ada harapan Mbak dari pemangku kebijakan atau dorongan yang misalkan nih ada masa orientasi, ada masa-masa di mana yang tadi itu keluar sekolah itu. Nah ini apakah sudah ada perguruan tinggi di Jogja atau itu inisiatif dari OPD pariwisata atau terkait itu mendorong bahwa bos kayak mosnya kalau kayak kenal batik itu ya di kampung kono. Nah seumpama kamu akan belajar di sana, silahkan kampus itu setiap tahun pasti semua kampung wisata akan hidup dan ramai tanpa harus adanya penilaian ataupun kunjungan dari OPD untuk datang ke kampung wisata itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Argo. Kita berikan tepuk tangan. Nah, Pak, benar juga nih, artinya tidak hanya kebudayaan yang bersinggungan dengan pariwisata, bahkan pendidikan pun juga. Pak Singgih, monggo silakan bisa menanggapi. Nah, sebelum saya menjawab itu, tadi bagaimana kemudian kampung wisata atau desa wisata itu supaya dikunjungi, tidak hanya dikunjungi pada saat penilaian. Pada saat kunjungan. Setahun sekali lagi. Pertanyaannya jujur banget. Loh, tapi memang fakta yang ada di lapangan. Loh, Pak. Tidak ngijeni itu. Jadi gini, ciptakan uniqueness. Yang pertama, destinasi wisata, kampung wisata, desa wisata itu harus punya keunikan. Keunikan itu menjadi unique selling point. Nek jenengan tidak punya keunikan, tidak punya daya tarik yang kemudian orang berminat untuk datang, maka tidak akan dikunjungi. Saya ngunjungi ya kowe mau, kalau kas kunjungan kerja dan sebagainya. Maka kemudian yang pertama adalah uniqueness, tidak dipunyai oleh desa atau kampung yang lain. Yang kedua adalah konsistensi. Konsistensi. Kalau uniknya sudah ada, konsistensi.
setiap saat dikunjungi harus siap. Orangnya harus dikunjungi 2 hari lagi ya kami akan siapkan, nggak bisa. Maka setiap saat harus siap, konsisten. Masyarakatnya kemudian harus siap menjadi tuan rumah tadi. Apa yang kemudian harus disediakan? Sabta pesona. Udah diamalkan aja sabta pesona. Aman, tertib, indah, sejuk, ramah, ya. Kemudian menimbulkan kenangan yang baik. Uniknya ada atau daya tariknya ada. Kemudian konsistensi, setiap saat harus bisa dikunjungi, dan sabta pesona ramah. Mas Argo mungkin menjadi salah satu pengelola desa wisata. Harus bisa memberikan virus-virus kebaikan, virus-virus menjadi tuan rumah yang baik kepada seluruh masyarakat. Yo nek mepeni pameran pakaian kira ning ngarepan pamannya. Pameran pakaian gitu. Misalnya seperti itu ya. Kemudian sampah ya kemudian harus dikelola dengan baik. Toiletnya ya harus bersih. Kemudian kalau desa kampung itu kan pasti punya homestay, ya harus kemudian disiapkan dengan standar yang baik ya. Kemudian ya semuanya harus smile ya, harus senyum. Jenengan senyum dhewe liyane mbethatut kesannya jadi nggak bagus. Jadi konsepnya itu aja lah. Kalau sinergi dengan pendidikan, kita itu kan 3 pilar, Pak Dik ya. 3 pilar di Jogja, pilar pembangunan itu. Yang pertama adalah budaya, yang kedua adalah pendidikan, dan daerah tujuan wisata. Ini semua linkage semua. Jadi yang dinamakan wisatawan itu kalau dia berkunjung ke sebuah tempat tidak lebih dari 6 bulan. Sebetulnya kalau short course 3 bulan itu bisa dianggap sebagai wisatawan menurut UNWTO. Tapi BPS mau nggak menghitung short course 3 bulan itu? Kalau bisa dianggap seperti itu, ini teman-temannya Pak Nur ini yang di sini sebulan gitu ya, residensi sebulan itu harus dihitung, menambah length of stay itu. Nah spendingnya juga tinggi, luar biasa. Mais di hotel berapa minggu pelatihan dan sebagainya. Nah ini saya kira bisa dilengkeskan dengan program pendidikan yang seperti itu. Oke, Pak Dwi gimana? Ya, kalau saya Pak, sehebat apapun potensi wisata, tetapi narasinya salah. Nah, tambah narasinya salah, pasti nggak jadi. Artinya siapa yang akan membuat narasi supaya mau datang di tempat itu, di destinasi itu? Narasi. Dan sebetulnya kita punya yang namanya pramuwisata. Kita punya pelatihan pramuwisata. Dia harus mengeksplor potensi yang ada di wilayah. Dia akan bercerita. Di Yogyakarta ini, di DIY ini tidak ada tempat yang tidak ada ceritanya. Semua. Ya kan? Semua ada ceritanya. Cuma persoalannya adalah pramuwisata, gait-gaitan itu ya taunya adalah di sana, kalau saya tamu ke sana dapat berapa persen itu. Kan yang terjadi. Benar ya, Pak. Tapi pramuwisata menjadi kunci karena dia akan membuat narasi. Sehebat produkmu, kalau narasinya salah pasti akan salah. Tapi guide itu dari desa wisata itu sendiri juga bisa kan Pak? Bisa. Diberikan pelatihan dan lain sebagainya. Betul, kami ada kok. Kami ada. Kami bisa memberikan pelatihan itu, dan pramuwisata akan bercerita tentang kampungnya. Oh di sini dulu tempat Argo bertapa misalnya. Semua ada narasinya. Mengapa di situ namanya ngupasan? Ada ceritanya. Di kearsipan dia punya program untuk mengarsip, menjadikan buku. Ya kan, kita ini apa yang nggak punya? Terus misalnya kuliner, di situ ada makanan-makanan tradisional. Terus bagaimana di situ ada narasi lagi. Begitu tek barcode gitu, oh ini roti apa gitu. Kipo gitu misalnya gitu. Kipo itu apa toh? Dia udah di sini udah baca kipo. Sudah mendeskripsikan kipo itu ya, Pak. Iya, kita ini kalau di Korea ada street food gitu, kita nggak ada. Sementara di tempat-tempat kita nggak, jarang sekali. Sebetulnya ada street food begitu, di situ makanan-makanan tradisional, tetapi harus dibarengi narasi. Narasi sekarang kan teknologinya kalau usah bertanya juga bisa langsung. Oh, ini makanan ini bisa jadi mudah, misalnya begitu. Ini narasi. Sekali lagi, apapun produk di kawasan pariwisata kalau narasinya salah akan salah. Dan pramuwisata akan menjadi leader
apakah potensi wisata itu laku apa enggak. Oke. Menurut saya Sebentar nih, Mas Argo. Tapi di Ngupasan sendiri sudah ada guide lokal seperti itu, kemudian narasi yang dibentuk untuk mempromosikan wisata itu juga sudah bagus seperti itu. Ya, setiap kampung yang terlihat Pakai mikrofonnya, Mas. setiap kampung itu dari 4 kampung di Kelurahan Ngupasan itu yang saya lihat juga yaitu kampung religi Kauman, terus dari kampung Ratmakan dan juga dari kampung Ketandan. Ngupasannya belum karena di sana open kitchen terkait dengan olahan makanan Tionghoa. Oke, baik. Dari Iya. akademisi, monggo Pak, bagaimana Pak Nur Hadi? Ya, menarik merefer pertanyaannya Mas Argo tadi. Jadi sebenarnya ketika mendiskusikan pariwisata, yang bergerak di sektor pariwisata itu kan tidak banyak ya. Persentase mungkin tidak lebih 10% dari populasi yang di DIY. Artinya yang lain itu indirect. Tetapi bagaimana kita bisa mendorong yang lain ini juga menjadi tuan rumah yang baik, menjadi pelaku wisata secara proksi gitu ya. Kalau tadi kampung wisata ini juga perlu kita narasikan ulang, jangan sampai label ini justru membebani teman-teman yang mengelola kampung wisata. Bicara kampung wisata pasti ditanya berapa yang berkunjung ke sana. Iya. Tetapi kalau kita mungkin sudah ada program ya, desa mandiri, desa budaya, kelurahan budaya, kampung budaya dan seterusnya, selama itu tertata dengan baik, readiness-nya oke, maka otomatis tentunya ini akan menarik ya. Label memang bagus, tetapi jangan sampai ini membebani. Bagaimana kita bisa membuat label yang berbeda dari setiap kampung. Orang tertariknya itu kan mungkin kalau memang dia dari kota atau memang ada riset ingin berkunjung ke yang namanya kampung gitu ya. Tapi orang berwisata kebanyakan berpikir wisata akomodasi. Staycation di hotel, nyaman, breakfast, jalan-jalan, makanan lokal dan seterusnya. Experience seperti itu, segmentasi pasarnya juga perlu dibangun. Nah, seiring dengan berapa persen yang nanti kemungkinan masuk juga harus dikalkulasi. Poin pentingnya adalah harus ada mungkin tim ya, kalau di level provinsi itu tidak hanya dinas yang selalu mengevaluasi ini. Semua orang harapannya bisa menjadi ambasador tuan rumah yang baik. Tetapi mengarah ke sana itu bisa enggak? Mulai dari pendidikan kan. Mulai pendidikan yang PAUD, dasar, menengah itu, oh Anda ini tuan rumah loh. Nanti akan terlihat bagaimana keramahan, kesigapan untuk membersihkan jika ada sampah yang tercecer. Itu akan menjadi pembelajaran yang menarik. Banyak orang yang men-shoot kondisi kota Tokyo itu hanya ingin cari sampahnya di mana. Saking bersihnya di sana. Saking bersihnya. Bahkan kalau lihat sungai itu kan banyak ini ya. Sekarang di podcast itu di beberapa negara yang maju, kalau di Jogja jangan seperti itu. Kebalikannya ya. Artinya hal yang wajar dengan standar kehidupan. Ini seiring kok nanti kalau kualitas kehidupannya naik, lingkungannya bagus, masing-masing rumah juga tata kelolanya bagus, orang akan berkunjung. Oke. Nah, tinggal kita memasarkan. Ibaratnya bagaimana promosinya tadi ada pertanyaan. Yang kita promosikan harus siap. Ini kan ibaratnya orang mau mantu ya. Nawarkan ini loh, ini bisa jadi mantu gitu ya. Tapi umurnya berapa? Baru 2 tahun ya jangan. Berapa tahun lagi boleh? Harus 25, 22 tahun lagi. Timelinenya juga harus jelas. Yang dipromosikan dengan yang kondisi eksistensinya juga perlu ini ya, klop ya. Narasi dengan isinya, inti dari semua kunjungan wisata adalah tingkat kepuasan, tingkat kebahagiaan. Berapapun level ekonominya, dia tidak akan sayang mengeluarkan sesuai dengan levelnya ya. Mungkin bagi dia juga besar, bagi orang lain belum tentu besar, tetapi tingkat kepuasan dan kebahagiaan itu yang tidak bisa dibeli. Oke, komen dari wisatawan, baik, kemudian bintang 5. Biasanya seperti itu kan, itu juga sangat penting. Review. Sebentar Bapak, ini ada penanya lagi. Monggo silahkan. Dengan Mas siapa dan juga dari mana? Baik, terima kasih waktunya. Nama saya Sodik Ridwanto dari Pok Darwis Prawiro Dirjen, juga pengelola Kampung Wisata Sayidan. Yang pertama saya tunjukkan kepada Bapak kami di pariwisata Pak Singgih. Pak Singgih kemarin kan sudah ada penilaian mengenai sumbu filosofi Pak Singgih. Nah ini bagi kami Pak Singgih, karena kami termasuk kawasan penyangganya sumbu filosofi. Kira-kira dari provinsi ini sudah ada apa Nggih? Nanti kalau kemudian sudah diakui oleh UNESCO, kan nanti jadi tujuan wisata juga nih Pak Singgih. Nah sudah adakah dari provinsi untuk kemudian mengembangkan ini kalau sudah diakui,
bagaimana pengembangan untuk wisatanya, karena kami berharap kami ada di daerah penyangga dekat sekali dengan keraton, ini ada ceruk yang bisa kami tangkap gitu. Yang kedua Pak Singgih, berkaitan dengan Podaris Pak Singgih, ini memang saya sangat setuju sekali untuk kemudian tadi Pak Dwi Podaris ada di gerbong lokomotif pariwisata tadi Pak Dwi ini, memang kami di Podaris memang juga sudah ada sosialisasi ke warga Pak Singgih, untuk kemudian menyampaikan sabta pesona terutama yang tugas kami. Ini yang ditunggu-tunggu kawan-kawan Pak Singgih. Kalau yang di Kabupaten Podaris sudah disupport ya Pak Singgih. Yang kota kapan nih Pak Singgih? Gitu ya. Kemudian yang berikutnya untuk ini saya ratakan Mbak, dari 3 narasumber saya ratakan pertanyaannya. Oke, singkat saja ya Mas ya. Kemudian yang ke Pak Dwi. Tadi Pak Dwi menyampaikan bahwa wisatawan kalau pagi semuanya berwisata ke kabupaten, mencari ekoturism di kabupaten, entah itu pantai, entah itu gunung dan sebagainya. Kemudian sore pulang ke kota Pak Dwi. Nah, yang dapat hotel, homestay dan sebagainya. Kira-kira kami yang selaku warga ini selain dapat macet dapat apa nih Pak Dwi kira-kira? Gitu. Kemudian yang Pak Nur Hadi tadi disampaikan bahwa sasaran wisata kita ataupun target market kita itu adalah tetangga, saudara dan sebagainya Pak Nur Hadi. Cuman begitu kemudian kita kasih paket Pak Dwi, yuk berkunjung ke kampung kami, ini ada paket sekali berkunjung kira-kira 3 jam, tarifnya per A 75.000, pada mikir ya Pak Nur Hadi. Kira-kira gimana nih Pak Nur Hadi? Itu aja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan dong untuk Mas Sodik. Monggo silakan, Pak Singgih dulu bisa menjawab. Sodik, kalau Sumbu Filosofi diakui oleh UNESCO menjadi World Heritage, saya kira ini kebanggaan bagi Yogyakarta ya, karena apa yang sudah diinisiasi oleh Hamengkubuwono I diakui oleh UNESCO menjadi sebuah warisan budaya dunia, dan pasti efeknya para wisatawan banyak yang berkunjung ke Yogyakarta. Nah, kalau kemudian Pak Sodik menyampaikan terus kami dapat apa kira-kira? Apakah program pengembangannya seperti apa? Jadilah menjadi kampung wisata. Kita tidak akan rubah itu. Kampung wisata yang unik. Apa yang kemudian penjenengan punya, itu pasti kalau unik tidak dipunyai oleh kampung yang lain dan akan menimbulkan experience baru bagi para wisatawan, pasti akan dikunjungi. Pasti. Karena anchor utama atau daya tarik utamanya adalah sebuah filosofi, pasti akan mampir di situ. Surrounding di situ ada apa sih? Interesting place yang kemudian bisa dinikmati atau bisa mendapatkan experience apa? Itu pasti akan berkunjung ke kampung penjenengan. Kalau itu tadi yang saya sebutkan Mas Argo tadi, harus unik, kemudian harus konsisten, kemudian kebersihan dan sebagainya itu harus dijaga. Narasi tadi ditambah narasi storytelling itu mempunyai proporsi yang cukup besar. Kemudian yang kedua tentang Podarwis, kita sudah punya Pergub 40 2020 tentang Podarwis dan desa wisata yang menjadi acuan kelembagaan. Nah, kalau di kabupaten kota ya kemarin 2021 kita berikan bantuan untuk memastikan protokol CHSE itu bisa dilaksanakan, seperti signage dan sebagainya. Nah, yang di kota kemarin memang kita belum identifikasi keseluruhan, baru ada beberapa yang kemudian masuk kriteria itu, sehingga mohon sabar ya. Nanti kita coba identifikasi kembali apa yang dibutuhkan sebetulnya. Tidak kemudian kita samaratakan. Kalau memang yang diperlukan adalah pendampingan yang seperti kita lakukan dengan akademisi, dengan industri kita lakukan supaya lebih mantap produk wisatanya di kampung wisata itu harus siap dulu. Oke, baik. Sudah ya Mas Sodik ya. Baik, Pak RB. Pak Dwi gimana nih Pak? Supportnya ya, loh Pak. Bahwa bicara tentang pariwisata tidak dibatasi oleh sebuah teritorial. Teritorial. Jadi nggak bisa dibatasi itu. Sehingga ketika kalau wisatanya di Jogja, terus kan yang dapat rezeki hanya kabupaten,
dan hotel-hotel yang ada di kota. kota. Enggak juga. Makanya tadi bagaimana kita menarasikan itu. Sayidan sebetulnya sudah punya tagline lagunya Segidok. Iya, Nah, Di betul. Sayidan. Itu kalau di up lagi itu luar biasa. Tapi begini, memang akan menjadi koreksi kita Pak Singgi. Iya. Di kota Yogyakarta dengan keterbatasan tempat itu, ketika kita mau push infrastruktur, pasti di situ terkendala oleh tanah hak. Karena ketika ini aturan, ketika pemerintah mau membangun itu tanahnya harus milik pemerintah. Ya. Nah, ini akan menjadi salah satu kendala. Tetapi apakah tidak ada solusi? Ada juga. Kita bisa buatkan spot untuk selfie misalnya. Selfie di pinggir kali. Ya. Kita bisa Pak. Bisa Pak Singgi? Bisa. Bisa semua. Jadi ketika jenengan mengajukan DED dan di situ terbentur oleh alas hak, jangan pasti harus ada solusi. Dibuat gapura misalnya atau penanda atau spot untuk foto. Nah, yang kedua adalah sebetulnya di tempat jenengan itu di Sayidan itu ada produk-produk yang unik sebetulnya. Misalnya apa tuh? Brondong apa itu ya? Ya brondong itu luar biasa loh itu. Itu kalau di up menjadi salah satu menu yang menarik di sana sebetulnya bisa. Kita ini kan tadi memastikan gerbong jenengan itu pastikan dulu. Dan gerbong itu supaya layak untuk masuk di gerbongnya Pak Singgi di pariwisata tadi, kita butuh spot apa? Kalau kita mau ngomongin kuliner seperti apa? Baik. Kan begitu. Yang unik. Ini harus dipastikan karena apa? Sekali lagi UMKM yang bergerak dalam kuliner itu UMKM yang sangat berisik. Jadi harus hati-hati. Legalitasnya kayak apa, alat produksinya seperti apa, bagaimana wisata dimasukkan di rumah produksi. Izin pun Walaupun juga harus izin diurus perizinnya ya. harus. Legalitasnya sampai ke halal seperti apa. Kan kami ada semua. Tinggal jenengan sodorkan menu. Kami punya potensi ini Pak, dan kami butuh ini. Kan begitu. Mas Argo tahu. Pak Dwi siap lah nanti Oh iya. melihat menunya apa. Alat kemudian- produksinya seperti apa kamu ada. Oke. Supaya layak untuk masuk di gerbongnya pariwisata. Kan ya, Pak? Nah, Gimana nih Pak Nur Hadi? Ini menarik sekali iya, loh tadi pertanyaan sebenarnya Pak Nur sudah Hadi. terjawab ya, tapi poinnya tetap semangat karena pasti akan ada impact lain ya yang bisa dirasakan ketika menetapkan sebuah kampung sebagai kampung wisata. Tetapi sebagai sebuah program kita juga harus objektif betul. Apakah program ini sudah dievaluasi dengan tepat? Apakah dalam setiap prosesnya ini sudah sesuai dengan yang direncanakan? Koreksi berjalan ini korektifnya, bersifat korektif ini juga sudah diterapkan. Karena poin pentingnya adalah kita jangan sampai merasa bahwa ketika pariwisata sudah hidup lagi pasca pandemi, kita terlena. Jadi upaya perbaikan, continuous improvement itu perlu dilakukan bersama-sama. Semua pihak saya kira, dan ini perlu ada sebuah skema yang cukup masif karena wisatawannya juga juga cukup masif, maka gerakannya juga cukup masif. Kita perlu mungkin meraih sizing beberapa hal, tapi juga di sisi lain kita harus revolutif, re-engineering khusus untuk ini. Nah, siapa yang harus mengolah ini? Tentunya pemerintah ya, sebagai fasilitator, dinamisator, sebagai pengambil kebijakan, dan seterusnya. Lalu bagaimana cara mengambil inisiatif, cara mendapatkan inisiatif gitu ya, dari masyarakat, pelaku, dan seterusnya. Maka ruang-ruang yang dibangun ini juga akan menjadikan budaya korektif ini sebagai budaya pelaku wisata yang sesungguhnya. Ketika ada hal yang kurang pas, nggak pas, jualanmu nggak pas itu, nggak malah nesu. Wah, ini juga ini akan menjadi sebuah budaya baru. Jadi budaya tidak hanya tari dan seterusnya, tetapi local value yang itu terinternalisasi pada pelaku wisata. Dan ini akan semakin mudah. Sebenarnya ketika ketangkasan untuk merespon ini bisa kita dapat, switching ke beberapa poin, naik level dan seterusnya, bertransformasi itu hal yang tidak sulit. Karena apa? Kita sudah terbiasa. Kan orang kalau ingin maju itu kan harus tahan kritik katanya begitu ya. Tapi betul. kalau dikritik terus juga enggak pas. Poin pentingnya ya continuous improvement, kita juga
selalu menyiapkan ruang. Kalau memang perlu ada upaya perbaikan, contohnya kalau masuk, mohon maaf saya menyebut institusi ya, bank gitu ya. Itu kan ada Anda puas atau ke toilet lah sekarang kalau di bandara itu. Kalau Anda puas, pencet senyum, tidak puas, angry, marah, itu ternyata juga cukup efektif. Ya, aplikasi online pun juga gitu kan Pak, yang tadi saya katakan bintang berapa. 5 tadi. Ya, betul. Nah, di titik yang sederhana kalau kita bisa berikan, kadang kita bisa melihat kenapa sih kok belum laku, kenapa tidak laku, kenapa yang sana laku gitu ya. Jangan nanti terus pakai istilah apa yang itu ngepet atau apa gitu. Karena kalau di sektor wisata kan enggak ya, enggak. Memang itu murni manner ya, sikap kita untuk menerima. Tetap semangat. Oke, baik. Kita kasih tepuk tangan dong untuk Mas Sodik, Mas Argo, dan juga untuk yang sudah hadir, audiens yang sudah hadir di sini, karena ini sudah di akhir segmen. Saya mengucapkan terima kasih untuk Pak Nur Hadi, Pak Dwi, dan juga Pak Singgi. Dan tentu saja mari kita tentunya bersama-sama merajut optimisme dengan membangun sinergitas dengan beberapa elemen masyarakat dan juga OPD untuk meningkatkan kembali geliat pariwisata khususnya di daerah istimewa Yogyakarta. Dan tentu saja sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk Dalam Punokawan untuk tempat kita diskusi kali ini. Mungkin nanti di lain kesempatan kita bisa ngobrol bareng ya Pak ya. Kita undang dari dinas-dinas yang lain juga. Dan kita harus mengakhiri dialog interaktif pariwisata Jogja. Akhirnya saya Artika Amelia pamit undur diri dan ada satu sajian terakhir untuk Anda, Kamajaya Band. Kita kasih tepuk tangan. Ku memendam rasa di dada, mengagumi indahmu wahai jelita. Tak dapat lagi ku ucap kata, bisuku diam terpesona. Dan andai suatu hari kau jadi milikku, takkan ku lepas dirimu, oh kasih. Bila waktu mengizinkanku untuk menunggu dirimu, ku rasa ku telah jatuh cinta, oh pada pandangan yang pertama. Sulit bagiku untuk bisa berhenti mengagumi dirinya. Seiring dengan berjalannya waktu, akhirnya kita berdua bertemu. Tersipu malu melihat sikapmu yang lucu. Dan ada suatu hari kau jadi milikku, takkan ku lepas dirimu, oh kasih. Bila waktu mengizinkanku untuk menunggu dirimu, rasaku telah jatuh cinta pada pandangan yang pertama. Sulit bagiku untuk bisa berhenti mengagumi dirinya.
pada pandangan